Trinya itu menunjuk pada kepribadian, sedangkan tunggalnya itu menunjuk pada hakikat. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini satu. Betul kan? Oke. Ketika 3 menjadi satu, itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Bentar, abang sambil ngomong ya. Saya nggak turun sih, saya keluar sebentar saja. Oh iya. Saya dengar suaranya abang. Siap. Manusia. Ya iya, saya tahu dia sebagai manusia. Karena Lukas 1:31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki, bukan anak Tuhan. Ketika kita maju ke Lukas 2 nomor 21 sampai 22, dan genaplah 8 hari maka dia disunat. Yang disunat ini tidak mungkin Tuhan disunat. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Terus kenapa Yesus, sabar. Terus kenapa Yesus mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yesus itu diutus oleh Allah. Maka ketika kita melawan Yesus, tidak secara langsung kita melawat orang yang mengutusan dia. Hari ini kalau ada Bapak Presiden mengutus seseorang kepada Anda dan Anda melawan dia, berarti tidak secara langsung Anda melawan Bapak Presiden. Karena dia utusan Tuhan. Begitu Pak memaknai ayat. Coba, sementara di ayat berikutnya Yesus mengatakan apa? Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa kalian mengikuti Markus 5 nomor 6? Mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus. Apakah kalian kerasukan? Kan bukan begitu caranya. Kasihkan saya satu dalil yang melibatkan Yesus itu Tuhan tanpa melibatkan Bapa yang di sorga. Itu, Anda mengatakan, di mana seorang manusia bisa mengampuni dosa? Apakah Anda lupa? Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau Bapa tidak memberikan Yesus kuasa, apakah Yesus bisa berkuasa? Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan orang buta. Itu semua dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Datanya di mana? Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadanya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaran Yesus. Karena kalau mengikuti diri Yesus sendiri, Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Coba Anda bengkokkan ayat itu, silakan. Oke, jadi begini, Abang. Yang pertama perlu kita ketahui, begitu banyak ayat yang sudah Abang sampaikan, dan sepertinya ada kesan Abang mengatakan bahwa kontradiktif ya, tentang di Lukas 1 ayat 30 dan ayat-ayat yang lain. Perlu yang kita pahami di sini, Lukas 2 ayat 11 itu mengatakan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dan lahir seorang anak laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini dia dilahirkan sebagai manusia, tetapi bergelar Kristus, bergelar Tuhan. Makanya Tuhan di sini itu adalah gelar, Kristus di sini adalah gelar. Jadi seorang laki-laki yang dilahirkan ini, dia bergelar Tuhan. Contohnya seperti ini. Seorang permasyuri ketika dia mengandung seorang anak laki-laki, terus dia melahirkan anak laki-laki, maka dia akan ada bahasa yang seperti ini. Telah lahir bagi kerajaan A seorang pangeran. Jadi laki-laki ini yang terlahir ini dia bergelar pangeran. Nah, demikian pula Yesus. Yesus ini terlahir sebagai manusia, tetapi dia bergelar Kristus, bergelar Tuhan. Makanya ketika Maria mengunjungi Elizabeth juga berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku, Maria yang sebagai ibu dari Yesus, Elizabeth mengatakan ibu Tuhanku. Ya. Dan tadi Anda juga menyebut ayat tentang mengutus. Ayat apa tuh ya Bang? Yang tadi abang
tadi ada satu ayat yang abang ini sampaikan itu. Saya lupa tuh ayatnya itu. Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. Nah, oke, itu bunyinya seperti apa lagi? Coba abang bacakan. Saya nggak pegang Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Berarti ayat itu menegaskan Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Ya, jadi yang perlu dipahami bahwa Yesus ini kan datang sebagai manusia. Makanya Bapa mengutus dia. Nah, makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman ini diutus untuk datang ke bumi ini. Makanya dia katakan sebagai manusianya, dia mengatakan bahwa Bapa mengutus aku. Karena dia datang sebagai manusia. Begitu abang. Ketika berbicara masalah utusan, sabar Pak. Ketika berbicara masalah utusan berarti ada pengutus, betul? Iya, betul. Oke, sabar. Bapa mengutus Yesus. Berarti ada berapa entitas ini, Pak? Ada 2. Yang mana yang Tuhan? Bapa sang sumber itu Allah, dia Tuhan. Mengutus Yesus ini sang firman. Tuhan juga. Sang firman ini juga Tuhan. Sabar. Tuhan berarti Tuhan Anda 2. Makanya kami berganti. Jangan tertawa dulu, bro. Iya, silakan. Mohon maaf. Ya, itu 3 pribadi yang bersatu dengan satu hakikat Tuhan. Ya, makanya disebut Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi, hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Sang Firman itu juga disebut Tuhan. Roh Kudus itu juga disebut Tuhan. Bapa sang sumber ini juga Tuhan. Sudah? Dan mereka tidak bisa. 3 pribadi ini tidak bisa dipisahkan, sama seperti kita manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Sudah? Ya. Oke. Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7. Anda mengutip ayat itu tadi ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Betul kan? Ya. Iya. Nah, waktu kita bicara doktrin Tritunggal, maka secara etimologis Tritunggal itu kan dari 2 kata, tri dan tunggal. Tri artinya 3 dan tunggal artinya 1. Tres dan unus 3 1. Tritunggal 3 1. Nah, kalau begitu maka doktrin Tritunggal itu adalah doktrin 3 1. Nah, apanya yang 3 dan apanya yang 1 itu baru dijelaskan secara terminologi. Ada yang 3, ada yang 1. Apa yang 3, apa yang 1. Maka secara terminologi dalam doktrin Kristen ini suatu doktrin yang bicara soal Allah, di mana trinya itu menunjuk pada kepribadian, sedangkan tunggalnya itu menunjuk pada hakikat. Trinya pribadi, tunggalnya hakikat. Ketika 3 di dalam 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan, Pak? Satu hakikat. Ketika 3 menjadi 1 itu namanya satu kesatuan apa satu-satunya? Satu kesatuan, kan dia 3 hakikat. Oke. Tadi bilang satu hakikat, sekarang 3 hakikat. Coba ulang kembali. Tenang Pak. Tenang di sini, tenang. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan di sini. Ya, dia 3 pribadi kan satu hakikat. Iya, saya ulang. Bentar, saya ulang. Ada 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini satu. Betul kan? Oke. Ketika 3 menjadi 1 itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Sebentar, abang sambil ngomong ya. Saya nggak turun sih, saya keluar sebentar saja. Oh iya. Saya dengar suaranya abang. Siap. Iya. Tunggu Bapak balik lah, jangan sampai Bapak sibuk-sibuk tiba-tiba Bapak tertabrak mobil atau apa kan? Lanjut terus.